Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Selamat datang di tutorial kelas Business Statistic for ICT Final Exam of Semester 2022. Perkenalkan, di sini ketemu lagi dengan aku, Raisya Nini Adzanti, dan rekan aku, Mutiara Litawina. Di sini kita akan sedikit membahas mengenai soal UAS Statistika Business ICT tahun lalu. Oke, teman-teman, langsung aja let's answer the first question. The Rocky Mountain District Sales Manager of Red Publishing Inc., a college textbook publishing company, claims that the sales representative make an average of 40 sales calls per week on professors. Several reps say that his estimate is too low. To investigate, a random sample of 28 sales representative reveals that the mean number of calls made last week was 42. The standard deviation of the sample is 2.1 calls. Using the 0.05 significance level, can we conclude that the mean number of calls per salesperson per week is more than 40? Nah, di sini diketahui bahwa manajer penjualan distrik Rocky Mountain itu mengklaim bahwa perwakilan penjualan melakukan rata-rata 40 panggilan penjualan per minggu untuk para profesor. Maka ini adalah nilai mu sama dengan 40. Kemudian, beberapa repetisi itu mengatakan bahwa perkiraan tersebut terlalu rendah. Untuk menyelidiki, sampel acak dari 28 sales representatif, maka N-nya itu adalah 28, menyebutkan bahwa rata-rata nomor panggilannya yang terjadi minggu lalu adalah 42. Maka rata-ratanya adalah 42. Kemudian standar deviasinya adalah 2,1. S-nya adalah 2,1 dan kita diminta dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Dapatkah kita simpulkan bahwa rata-rata jumlah panggilan per tenaga penjualan per minggu itu lebih dari 40? Maka kita ketahui bahwa nilai alfanya atau significance levelnya adalah 0,05. Mengerjakan soal tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan hal-hal yang diketahui dari soal, dimana tadi diketahui bahwa significance level atau alfanya adalah 0,05, kemudian N atau sample size-nya adalah 28, X bar atau sample min-nya adalah 42, dan standar deviasi atau S-nya adalah 2,1. Selain itu diketahui juga given claim-nya adalah min exceed-nya itu di atas, dimana rata-ratanya di atas 40. Langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis dari pernyataan di soal, di mana kita itu harus menentukan hipotesis 0 atau null hipotesis dan juga H1 atau hipotesis hipotesis alternatif. Nah, di mana pada hipotesis alternatif itu kita ketahui bahwa nilai B-nya itu lebih dari 40. Maka hipotesis 0-nya adalah kurang dari sama dengan 40 karena hipotesis 0 dan juga hipotesis alternatif itu sifatnya adalah saling opposite atau sebaliknya. Nah, selanjutnya kita harus menentukan tes statistik atau nilai T hitung, atau bisa juga disebut sebagai nilai calculated test statistik, dimana kita hanya tinggal perlu memasukkan saja hal yang kita ketahui ke dalam rumus, dimana X bar-nya adalah 42 dikurangi mu-nya adalah 40 dibagi standar deviasi sebesar 2,1 per akar dari sampel size sebesar 28. Maka setelah dihitung hasilnya adalah 5,040. Nah, nilai T hitung ini kita masukkan ke dalam grafik one tile, di mana nilai T hitungnya adalah 5,40. Selanjutnya kita harus mencari nilai degree of freedom atau DF yang rumusnya adalah N dikurangi 1. Maka rumusnya adalah 28 dikurangi 1, nilai DF-nya adalah 27. Nah, setelah mengetahui nilai DF,
Selanjutnya kita harus menentukan critical value dan dilihat menggunakan t-tabel. Nah, sebelum membaca tabel ini, kita harus mengetahui dua komponen kunci yang itu ada nilai alfanya dan juga DF-nya. Tadi kita ketahui bahwa nilai alfanya itu adalah 0,05 dan nilai DF-nya adalah 27. Maka nilai critical value-nya adalah 1,703. Lalu kita tulis at 0.05 level of significance, the critical value is 1.703. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui nilai T hitung dan juga T tabel, kita harus membuat decision rule, di mana if the calculated T statistic is greater than the critical value, maka we reject null hypothesis. Nah, berdasarkan yang kita hitung itu diketahui bahwa kita memiliki nilai T hitung sebesar 5,040, di mana nilainya lebih besar daripada critical value sebesar 1,703. Maka we reject null hypothesis. Kita menolak hipotesis tersebut. Nah, daerah penolakannya itu bisa diwakilkan dengan daerah yang diasir. Dimana tadi kita tahu bahwa nilai 1,703 itu ada di sebelah sini. Maka kita dapat tuliskan bahwa H0 ditolak. Dan the conclusion is there is enough evidence to show that the mean number of calls per salesperson per week is more than 40. Soal nomor 2. As part of a study of corporate employees, the Director of Human Resources for PNC Inc. wants to compare the distance traveled to work by employees at his office in downtown Cincinnati with the distance for those in downtown Pittsburgh. A sample of 35 Cincinnati employees show they travel a mean of 370 miles per month. A sample of 40 Pittsburgh employees show they travel a mean of 380 miles per month. The population standard deviation for the Cincinnati and Pittsburgh employees are 30 and 26 miles, respectively. At the 0.0 significance level, is there a difference in the mean number of miles traveled per month between Cincinnati and Pittsburgh employees? Nah, katanya, sebagai bagian dari studi karyawan perusahaan, Direktur Sumber Daya Manusia untuk PNC Inc. ingin membandingkan jarak yang ditempuh untuk bekerja oleh karyawan di kantornya di pusat kota Cincinnati dengan jarak mereka di pusat kota Pittsburgh. Sebuah sampel dari 35 Cincinnati employees menunjukkan bahwa mereka melakukan perjalanan sebanyak 370 mil per bulan.
Nah, kemudian sampel dari 40 karyawan Pittsburgh itu menunjukkan bahwa mereka melakukan perjalanan rata-rata 380 mil per bulan. Kemudian standar deviasi untuk masing-masing Cincinnati dan Pittsburgh itu adalah 30 dan juga 26. Kemudian pada tingkat signifikansi 0,05, apakah ada perbedaan antara jumlah mil perjalanan per bulan antara karyawan Cincinnati dan karyawan Pittsburgh? Pertanyaan tersebut caranya sama seperti soal nomor 1. Langkah pertama adalah kita harus menuliskan hal-hal yang diketahui. Dimana tadi diketahui nilai N1-nya adalah 35, N2-nya adalah 40, X1-nya adalah 370, X2-nya adalah 380, standar deviasi 1-nya 30, dan standar deviasi 2-nya adalah 26. Kemudian untuk alfanya juga diketahui yaitu 0,05, dan kita memiliki given claim difference in mean, katanya ada perbedaan di rata-rata. Nah, selanjutnya kita membuat hipotesis, di mana tadi itu katanya difference in mean, ada perbedaan di rata-rata. Maka mu1-nya itu tidak untuk hipotesis 1, maka mu1-nya itu tidak sama dengan mu2. Sedangkan untuk hipotesis 0, sifatnya itu adalah opposite atau bertolak belakang dengan H1. Jika H1-nya tidak sama dengan, maka H0-nya adalah sama dengan. Selanjutnya, sebetulnya aku lupa menyampaikan rules untuk soal nomor 1. Nah, untuk nomor 2 juga sama. Di sini ada rules-nya, di mana yang harus diperhatikan adalah jika si H1-nya itu mengandung tanda kurang dari, maka tesnya kita menggunakan left tilde atau disebut juga sebagai lower tilde test. Nah, jika H1-nya itu mengandung tanda lebih besar dari, maka tes yang kita gunakan adalah right tilde atau disebut juga sebagai upper tilde test. Kemudian, jika H1-nya itu mengandung tanda tidak sama dengan, maka tes yang kita gunakan adalah two tilde test. Nah, di soal, tandanya itu adalah tidak sama dengan, maka kita menggunakan kemungkinan yang ketiga, di mana tes yang kita gunakan adalah two tilde. Nah, selanjutnya kita harus mencari nilai Z alpha per 2. Kenapa dibagi 2? Karena nanti kita akan menggunakan nilai two tilde test, di mana berarti terdapat dua nilai, yaitu di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Cara mencarinya adalah dengan memperhatikan nilai alfanya. Tadi kita memiliki nilai alfa yaitu 0,05. Nah, nilai alfa 0,05 itu bisa juga disebut 5%. Maka confidence levelnya adalah 95% dan nilai Z-nya adalah 1,96. Nilai Z-nya adalah 1,96 positif dan negatif. Karena kita menggunakan dua sisi. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung tes statistik, di mana rumusnya Z sama dengan X1 bar dikurang X2 bar dibagi akar dari standar deviasi 1 dibagi N1 ditambah standar deviasi 2 dibagi N2. Maka kita masukkan angka yang diketahui ke dalam rumus, di mana X1 barnya adalah 370 dan X2 barnya adalah 380. Kemudian standar deviasi satunya adalah 30 dan N1-nya adalah 35. Kemudian standar deviasi 2-nya adalah 26 dan N2-nya adalah 40. Maka kita peroleh nilai negatif 1,53. Nah, nilai negatif 1,53 itu nilainya berada di sekitar sini. Negatif 1,53. Atau berada di antara negatif 1,96 dan 1,96, di mana ketentuannya adalah kita mereject H0 jika nilai Z-nya itu kurang dari negatif Z alpha per 2 atau si Z-nya itu lebih dari Z alpha per 2 atau nilai ini. Nah, karena nilai negatif 1,53 itu berada di antara sini, maka kita gagal untuk menolak H0. Jadi kesimpulannya adalah there is not sufficient evidence to support the claim of a difference in the mean number of miles traveled per month between Cincinnati and Pittsburgh employees. Jadi,
Untuk menjawab soal is there a difference in mean number of mile travel per month between Cincinnati and Pittsburgh employees, jawabannya adalah no. Okay, let's answer the third question. In analyzing the consumption of cottage cheese by members of various occupational groups, the United Dairy Industry Association found that 326 of 837 professionals seldom or never ate cottage cheese versus 220 and 489 white-collar workers and 522 of 1243 blue-collar workers. Assuming independent samples use the 0.05 level in testing the null hypothesis that the population proportions could be the same for the two occupational groups. Katanya dijelaskan bahwa dalam menganalisis konsumsi keju cottage oleh perusahaan berbagai kelompok pekerjaan, United Dairy Industry Association menemukan bahwa 326 dari 837 professionals itu jarang atau tidak pernah memakan cottage cheese, dan 220 dari 489 pekerja kerah putih dan 522 dari 1243 pekerja kerah biru juga demikian. Artinya ada yang seldom atau tidak pernah memakan cottage cheese. Dengan asumsi sampel independen, gunakan tingkat 0,05 dalam menguji hipotesis 0 bahwa proporsi populasi bisa sama untuk 3 kelompok pekerjaan. Nah, untuk cara mengerjakannya itu yang pertama, kita harus membuat sebuah tabel dulu agar nanti pengerjaannya itu bisa lebih mudah dan terstruktur. Nah, isi tabelnya apa? Kita perlu menamai sampel 1, 2, 3, di mana 1 itu adalah profesional, kemudian yang 2 itu white collars, dan yang 3 itu blue collars. Dimana di sini itu keterangannya mereka itu adalah yang seldom or ever. Seldom or never eat tadi keju cottage. Nah, tadi di soal diketahui bahwa 326 dari 837 profesional itu never or ever seldom cottage cheese. Maka kita tulis bahwa 326 dari 837 itu adalah seldom or never eat cottage cheese. Maka nantinya untuk mengisi kolom yang tengah ini itu tinggal 326 dikurangi 837 dikurangi 326, hasilnya adalah 511. Selanjutnya untuk sampel 2 dan 3 juga sama, dimana yang white dia itu yang seldom or never-nya adalah 220 dari 889. Maka untuk ngisi yang tengahnya adalah 489 dikurangi 220 dan seterusnya sampai yang ketiga. Kemudian kita juga harus tambahkan 326 ditambah 220 ditambah 522, hasilnya 1068 dan seterusnya. Kemudian 326 ditambah 511 adalah 837 dan seterusnya. Nah, langkah kedua adalah kita harus membuat hipotesis sama seperti soal nomor 1 dan 2, di mana di sini H0-nya mengatakan bahwa the proportion are equal. Kemudian H1-nya the proportion are not equal, karena ingat tadi hipotesis itu sifatnya adalah opposite atau saling bertolak belakang. Nah, setelah menentukan hipotesis, selanjutnya kita harus mencari nilai degree of freedom. Jika sebelumnya nilai degree of freedom itu tinggal n atau size sample dikurangi 1, nah untuk soal model seperti ini, caranya rumusnya adalah degree of freedom sama dengan row dikurangi 1 dikali kolom dikurangi 1, dimana row-nya adalah 2, 1, 2, 1, 2, dan kolomnya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maka row-nya adalah 2 dikurangi 1 dan kolomnya adalah 3 dikurangi 1. Maka diperoleh nilai degree of freedom-nya adalah 2. Kemudian di soal juga kita diketahui bahwa nilai levelnya adalah 0,05. Nah, maka kita juga punya nilai alfa sebesar 0,05. Hasil ini nantinya
di DF dan juga alfanya itu akan kita gunakan untuk membaca di tabel ini. Caranya sama seperti soal sebelum-sebelumnya. Kita tinggal menentukan degree of freedom-nya yaitu 2 dan juga tadi levelnya adalah 0,05. Maka nilainya adalah 5,991. Maka as we can see, this value is equal to 5,991. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya adalah mencari table expected values dengan rumus E sama dengan P1P dikali N1, dimana kita masukkan P-nya itu adalah sama dengan 837 dibagi 2569, dari mana 837 itu adalah nilai total di sini di kolom 1 dan juga 2569 adalah nilai totalnya. Kemudian diperoleh nilai P-nya adalah sebesar 0,3258 dan nilai N-nya adalah 1068 diperoleh dari nilai ini. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai expected values yaitu E, caranya adalah tinggal P dikali N, di mana 837 dibagi 2569 dikali nilai N-nya adalah 1068, hasilnya adalah 347,96. Nah, langkah ini kita terus kita ulang sampai kita bisa menemukan keempat nilai ini dari 326, 511, kemudian 220, 269, 522 dan 721. Nah, kita lihat dari 489 kemudian 1243, sehingga nanti kita memperoleh nilai 347, 203,29 dan 516,75. Nah, kemudian kita membuat tabel baru di mana kita masukkan nilai sebelumnya 347, 203 dan 516 dengan nilai totalnya itu tetap sama. Nah, untuk mengisi kolom ini yang kedua, kita hanya tinggal perlu mengurangi 537 dengan nilai expected value per 347,96 hingga diperoleh hasil 489,64. Nah, setelah berhasil membuat tabel kedua, langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai chi-square, di mana rumusnya adalah x kuadrat sama dengan jumlah keseluruhan dari the observed frequency in row E kolom J dikurangi the expected frequency in row E kolom J dikuadratkan kemudian dibagi the expected frequency. Caranya adalah kita hanya perlu mencari keempat nilai ini, di mana ini dan juga ini nilai barunya. Caranya adalah dengan mencari nilainya satu persatu. Nah, misalkan untuk yang pertama x kuadrat yang pertama atau chi-square yang pertama itu adalah 326 atau IJ ini 326 dikurangi nilai yang baru 347,96 dikuadratkan kemudian dibagi nilai expected value yang ini lagi, hasilnya 1,386. Kemudian untuk S yang kedua juga sama, kita contohnya kita gunakan yang kolom kedua, di mana nilainya adalah nilai pertama adalah 511 dikurangi 489,04 dikuadratkan kemudian dibagi 489,04, hasilnya adalah 0,986 dan seterusnya, mulai dari 220 dikurangi 203,29 kemudian 522 dikurangi 516,75 269 dikurangi ini dan ini dikurangi ini sampai nantinya kita memiliki nilai lengkap, yaitu ini mulai dari tabel pertama, tabel kedua, dan tabel ketiga. Nah, cara selanjutnya adalah nilai dalam tabel ini semuanya dijumlahkan dan nantinya itu akan memperoleh nilai sebesar 4,81 jumlahnya.
Nah, untuk mencapai conclusion atau kesimpulannya, dapat kita simpulkan karena nilai chi-square value, calculated chi-square value-nya adalah 4,81, sedangkan nilai tabelnya 5,991, yang artinya 4,81 itu kurang dari 5,991, maka kita gagal untuk menolak hipotesis pertama, di mana hipotesis pertamanya itu adalah the proportion are equal. Berarti kita setuju dengan hipotesis tersebut and conclude that the proportion may be equal. Jadi mungkin saja proporsinya itu equal. Okay, let's answer question number 4. For the following summary table for a one-way ANOVA, fill in the missing items indicated by asterisks, identify the null and alternative hypothesis, then use the 0.05 level of significance in reaching a conclusion regarding the null hypothesis. Di sini disajikan ada summary table dari one-way ANOVA, dan kita diminta untuk mengisi bagian yang masih kosong nih, yang berlambangkan bintang, dan mengidentifikasi alternatif hipotesisnya menggunakan level signifikansi sebesar 0,05 untuk menemukan conclusion-nya. Di sini dikasih tahu juga bahwa sum of squares-nya dari treatment itu dilambangkan dengan SSA, sementara sum of squares dari within atau error-nya ini dilambangkan dengan SSW. Oke, next. Di sini ada formulanya dari masing-masing angka ini dihasilkan dari mana aja sih? Dari ada rumus C-1, N-C. Oke, langsung aja kita lihat dari tabel yang diketahui dalam soal ini, apa aja yang diketahui. Ada SSA-nya sebesar 6752, SSW-nya sebesar 30178, DF1-nya sebesar 2, total DF-nya sebesar 29, dan main F square MSA dari treatments adalah 3376. Yang ditanyakan adalah nilai dari DF2, nilai dari MSW-nya ya, MSW, dan nilai dari F-nya. Kita akan mencari DF2 terlebih dahulu dengan rumus N-C. Karena kita nggak tahu nih N-nya berapa, C-nya berapa, kita bisa melihat dari total DF ini kan rumusnya N-1 ya, biar dapat nilai N-nya. Jadi N-1 sama dengan 29, N sama dengan 29 plus 1, ini pindah ke ruas, jadi N-nya kita dapat 30. Karena N-nya kita sudah dapat hasilnya 30, kita cari nilai C-nya. Dari kita bisa lihat angka dari DF1 nih. DF1 hasilnya 2, sehingga nilai dari C-nya adalah 2 sama dengan C-1. Jadi C-nya kita dapatkan hasilnya 3. Karena udah dapat N dan C, kita bisa mencari nilai dari DF2. DF2 sama dengan 30 dikurang 3, hasilnya adalah 27. Oke, di sini kita udah dapet ya 27. Sekarang kita akan mencari MSW. Karena MSW ini dari rumusnya kita udah dapet semua angka SSW dan C-nya udah dapet, langsung aja disubstitusi. SSW-nya sebesar 30178, N-nya 30 dan C-nya 3. Jadi 30178 dibagi 27, nanti hasilnya adalah 1117,7. Bisa kita tulis dulu 1117,7. Dan yang terakhir kita akan menghitung nilai F. Nilai F ini ada dari MSA dibagi MSW. Nilai MSA-nya udah diketahui tadi dalam soal sebesar 3376. MSW-nya sebesar tadi barusan kita hitung 117,7. Kalau kita hitung hasilnya adalah 30204. Oke, kita tulis 3,0204. Nah, karena tabelnya sudah terisi semua, kita bisa mencari nih hipotesisnya berapa sih, hipotesisnya seperti apa. Kita akan menggunakan tabel F dengan level signifikansi sebesar 0,05 ya, sesuai dengan soalnya. Oke, jadi kita menggunakan rumus dari F critical dengan melihat tabel F. Di sini dari soal tadi DF1-nya diketahui 2 dan DF2-nya tadi kita udah hitungnya sebesar 27. Jadi kita cari nih, ini 2, ini 27. Angkanya adalah 3,35. Sehingga
Bentuk kurvanya adalah F critical di sebelah kanan, di sini, dan F hitung yang tadi kita hitung hasilnya 3,0204 ini ada di sebelah kiri. Jadi, hipotesisnya adalah yang pertama tuh ada H0. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kenapa ada mu1, mu2, mu3? Ada 3 mu-nya karena ini adalah nilai C-nya. Tadi kita dapat C-nya 3, jadi mu-nya ada 1, 2, 3. Dan H1 ini di antara mu1, 2, 3 ini ada diferensi. Ada perbedaan. Kalau H0 itu antara C-nya itu tidak ada perbedaan, sementara kalau H1 di antara mu1, 2, 3-nya itu ada perbedaan. Sehingga kriteria ujinya adalah H0 ini bakal ditolak, rejected, jika F hitungnya lebih besar dari F critical. Lebih besar, ingat ya, lebih besar. Jadi kalau misalnya H0-nya ditolak, maka otomatis yang keterima adalah H1. Tapi kita lihat nih, dari hasil perhitungan yang tadi kita telah buat, F critical-nya 3,35 ini lebih besar dari F hitungnya. Sehingga H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Oke, yang diterima H0. So, the conclusion is there is no sufficient evidence that treatments and error is different. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa treatments dan error adalah berbeda. Jadi, sama ya, sama, sesuai dengan hipotesis 0 ya. Next, to the question number 5. The director of graduate studies at a large college of business would like to predict the grade point average or GPA of students in MBA program based on Graduate Management Admission Test or GMAT score. A sample of 20 students who have completed 2 years in program is selected. Oke, jadi katanya ini adalah ada direktur dari kampus yang ingin memprediksi GPA atau IPK dari mahasiswa program S1 berdasarkan GMAT skornya. Diambillah sampel dari 20 mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya selama 2 tahun. Hint, first determine which are the independent and dependent variables. Jadi katanya ada hint nih, kita harus mengidentifikasi mana sih yang independen, mana yang dependen. Nanti kita akan bahas di next slide. Oke. Yang soal A dulu nih. Determine the regression coefficient or formula and interpret the meaning of B0 and B1. Jadi kita harus mencari nilai dari regression coefficient dan interpretasikan arti dari B0 dan B1-nya. Oke, kita bahas dulu yang hint tadi ya. Dependent variable sama independent variable. Jadi karena di soal udah diketahui ya, udah enak nih, ada tabelnya ini diketahui dependent variable-nya adalah GPA. Tapi kalau misalnya tidak diketahui, kita bisa tahu dari bahwa kalau dependent variable itu adalah variable yang being predicted atau variabel yang bakal diprediksiin. Tadi kan si direkturnya itu akan memprediksikan IPK. Jadi otomatis variabel yang akan diprediksi atau dependent variable-nya adalah GPA-nya. Sementara untuk independent variable-nya adalah sisanya atau predictor variable. Jadi kenapa sih apa yang menjadi pertimbangan untuk memprediksi dari IPK itu ada GMAT score-nya. Oke, lanjut yang ke soal 1, determine a regression coefficient. Jadi kita akan mencari nilai dari regressionnya dulu. Nah, rumus simpelnya adalah Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X. Nah, kita kan memiliki nilai SPSS ya, jadi kita melihat dari bagian ini. Isi saja. B0-nya adalah bagian konstannya 2,523 ditambah B1-nya 0,01. Sehingga interpretasinya adalah B0 sama dengan 2,523 means that estimate change in average of GPA students is 2.523 when there is no GMAT score. Jadi B0 ini senilai 2,523 ini mengartikan bahwa rata-rata perubahan IPK dari mahasiswa itu sebesar 2,523
ketika tidak mengikuti atau tidak ada skor dari GMIT. Dan B1 itu sebesar 0.001 means that estimate change in average of GPA student is 0.001 when there is an addition of 1 GMIT score. Jadi nilai B1 sebesar 0,001 itu menandakan bahwa perubahan rata-rata dari IPK murid itu sebesar 0,01 ketika ada tambahan 1 skor dari GMIT. Jadi kesimpulan keseluruhan dari B0 dan B1 adalah GPA of 20 students in MBA program is 2.523 if there is no GMIT score and will increase 0.001 by 1 GMIT score. Jadi GPA dari 20 sampel tadi itu sebesar 2,523 ketika tidak mengikuti GMIT dan tidak ada GMIT score-nya, dan bakal meningkat sebesar 0,001 jika ada penambahan 1 skor GMIT-nya. Oke, yang bagian B itu soalnya adalah predict the GPA for students with GMIT score of 600. Jadi kita harus memprediksi berapa sih IPK dari mahasiswa mendapatkan skor GMIT sebesar 600. Jadi di sini X-nya sama dengan 600 dan langsung saja disubstitusikan ke dalam persamaan regresi pada slide sebelumnya. Tadi persamaannya adalah Y sama dengan 253 ditambah 0,001X. X-nya kita substitusi di sini. Jadi kan 0,001 dikali 600 hasilnya 0,6 sehingga 2,523 ditambah 0,6 hasilnya adalah 3,123. So, predict the GPA for a student with GMIT score of 600 is 3.123. Okay, last question from question number 5. Determine and insert coefficient of determination. Oke, jadi kita harus mendeterminasi dan menginterpretasi koefisien dari determination. Koefisien dari determination itu lambangnya adalah R kuadrat. Gimana sih carinya? Pertama itu kita harus mencari R-nya dulu dari correlation coefficient, lalu square R. Square R ini adalah si ininya ya, coefficient of determination-nya sebesar R kuadrat. Lalu diubah ke dalam bentuk persen. Nah, karena dalam tabel SPSS yang disediakan oleh soal tidak diketahui nih nilai R-nya berapa. Tapi kalau misalnya di soal diketahui biasanya di sini ada R square ya. Di bagian tabel summary output itu biasanya ada R square. Kalian bisa langsung menggunakan angka itu. Tapi karena ini tidak ada dalam soal dan akhirnya saya menemukan rumus di internet seperti ini. Jadi R sama dengan T dibagi akar DF ditambah T kuadrat. Ada semua kan, ini ada T-nya, ada DF-nya ada rumus laginya. DF itu rumusnya adalah N-2. Karena N atau sampelnya sebanyak 20, jadi F-nya adalah 18. Sementara T-nya di sini kan ada 2 nilainya ya. Tapi pakai yang mana sih? Karena kita akan mempertimbangkan GMIT score itu untuk nilai IPK, jadi yang dipakai adalah T dari GMIT-nya, yang 0,919. Sehingga dimasukinlah ke rumus yang ini, hasilnya adalah 0,2117. Ini masih nilai R. Sementara tadi coefficient of determination adalah R kuadrat. Jadi kita kuadratkan, hasilnya sekitar 0,4601. Di sini ada interpretasinya, ini adalah teorinya ya teman-teman. Jadi, if R quadrat is equal to 0, then dependent variable cannot predict from the independent variable. Jadi katanya kalau misalnya R kuadrat hasilnya yang ini nih sama dengan 0, maka si dependent variable GPA-nya itu nggak bisa diprediksi dari independennya, dari GMIT score. Nah, kalau misalnya R kuadrat hasilnya 1, maka dependent variable-nya bisa diprediksi
IPK-nya bisa diprediksi dari GMIT score tanpa adanya error sama sekali. Namun, jika R kuadratnya di antara 0 dan 1, ada indikasi bahwa si dependent variable-nya atau IPK-nya ini bisa diprediksi. Kita hasilnya tadi 0,4601, berarti kita ambil poin yang ini. Sehingga interpretasinya adalah the coefficient of determination or R quadrat is 0.4601 or 46.01%. This value means that GPA can be predicted from 46.01% of GMIT score. Jadi, karena hasil dari R kuadrat atau coefficient determination-nya 0,4601 atau kalau kita kali 100% nih, hasilnya adalah 46,01%. Ini adalah menandakan bahwa IPK ini bakal bisa diprediksi sebesar 46,01% dari GMIT score. Seperti itu. So that's all the answer from final test question 20 and 20. I hope you guys have a better score from before and good luck for the final test. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.